Oke, kita masuk pada hukum dasar kimia yang kedua, yakni hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Proust. Nah, Proust ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam tiap-tiap senyawa adalah tetap. Oke, bagaimana tuh maksudnya? Jadi misalkan ada senyawa H2O. Kita tahu senyawa H2O ini adalah air ya. Nah, senyawa air ini terdiri dari atom H dan atom O. Nah, menurut Proust, massa dari atom H dan massa dari atom O dalam senyawa H2O perbandingannya selalu 1:8, mau dari manapun air itu berasal. Mau itu H2O berasal dari Cimaremi, perbandingan H dan O dalam senyawa airnya adalah massanya pasti 1:8. Ataupun misalkan airnya mau dari air Kota Bogor, air Kota Bogor juga sama. Karena sama-sama senyawanya H2O, maka perbandingan H dan O-nya masanya ini pasti selalu 1:8. Maka misalkan kita kasih contoh di sini. Tadi H2O itu terbentuk dari atom H dan atom O. Maka ketika nanti kita misalkan punya atom H jumlahnya 2 gram dan atom O-nya 16 gram dengan perbandingan 1:8, maka nanti H2O yang terbentuknya menjadi 18 gram. Dimana 18 gram ini terdiri dari 2 gram milik H gitu ya, ditambah 16 gram milik atom O dengan perbandingan 1:8. Kemudian misalkan atom H-nya ada 1 gram, kemudian atom O-nya ada 8 gram. Dengan perbandingan 1:8 ini sudah pas ya, berarti totalnya menjadi 9 gram. Nah, sekarang kalau misalkan atom H-nya ada 3 gram, sedangkan atom O-nya ada 8 gram. Dengan perbandingan 1:8 berarti kita bisa membuat berapa H2O? H2O yang bisa terbentuknya hanya 9 gram. Dari mana 9 gram? 9 gram ini merupakan 1 gram milik H, 1 gram atom H, dan 8 gram atom O. Jadi totalnya 9 gram. Betul ya? Kan tadi perbandingannya harus selalu 1:8. Nah, terus berarti nggak sesuai dong Bun dengan hukum kekekalan massa, dimana kalau di sebelah kiri berarti gitu ya, jumlah H dan O-nya berarti kan 11 gram, sedangkan H2O yang terbentuknya ada 9 gram. Lalu kemana 2 gram lagi? Nah, 2 gram laginya tidak bereaksi, maka kita bisa tuliskan pada H2O yang terbentuk yang ini adalah 9 gram H2O plus 2 gram atom H yang tidak bereaksi. Atau kita bisa tuliskan saja plus sisa 2 gram atom H gitu ya. Jadi totalnya tetap sama-sama 11. Cuman yang bereaksi menjadi H2O-nya hanya 9 gram gitu ya. Oke, kita buat contoh lain. Bagaimana kalau misalkan jumlah atom H-nya yang kita miliki ada 2 gram. Kemudian atom O-nya ada 20 gram. Oke, berarti ada berapa banyak H2O nanti yang bisa terbentuk? Oke, dengan perbandingan 1:8, kalau kita buat H-nya terpakai semua, berarti kita butuh O sebanyak 16 gram ya. Berarti nanti kita bisa gunakan 2 plus 16, maka jumlah H2O yang terbentuknya ada 18 gram. Dengan sisa atom O yang tidak terpakai sebanyak 4 gram.